Baik, kita coba pecahkan soal-soal yang insya Allah muncul besok dari hasil kreasi berdasarkan kisi-kisi soal PSAJ. Saya bagi menjadi beberapa part supaya tidak terlalu berat. Baik, soal nomor 1 tentang nilai mutlak. Bentuk yang diberikan katanya seperti itu. Kemudian diharapkan kalian bisa menjawab dengan benar tentunya. Baik, kita coba cek nomor 1. Penyelesaian persamaan X min 1 sama dengan 2. Oke. Di imajinasi saya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, jadi kita anggap bahwa dia adalah A, nilai mutlaknya sama dengan 2. Sebagaimana kita tahu bahwa nilai A ini yang mungkin itu adalah A-nya bisa berharga min 2 atau A-nya berharga positif 2. Siapa itu A? Balikin lagi ke kondisi awal. A adalah X min 1 gitu ya. A adalah X min 1 gitu ya. Jadi ada dua kondisi. Untuk kondisi 1 tentu saja nanti kita dapatkan nilai X nya sama dengan berapa? Min 2 tambah 1 bakal jadi min 1. Sementara untuk yang kondisi 2 ini nanti kita dapatkan nilai X nya adalah 3 ya. Sehingga berdasarkan pengerjaan ini kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3 ya. Dan itu tersedia di opsi yang D. Bagaimana dengan soal nomor 2? Ya, kita asumsikan juga 3 kali nilai mutlak A sama dengan 3 gitu ya. Maka ini kedua ruas dibagi 3, maka habis. Sehingga nanti nilai A-nya, nilai mutlak dari A sama dengan 1. Kita bisa gunakan konsep seperti soal atau contoh 1. Sehingga nanti ini dipecah menjadi dua bagian gitu ya. A-nya adalah min 1, A-nya adalah positif 1. Siapa itu A? A adalah X min 6 sama dengan min 1. X min 6 sama dengan 1 ya. Yang ini tentu kita dapat nanti berapa? Min 1 tambah 6 bakal jadi positif 5. Sementara yang ini tentu saja nilainya adalah 7. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal yang ini adalah 5,7 ya. Itu soal nomor 1. Mudah-mudahan paham. Silakan yang belum paham silakan diulang-ulang saja. Itu insyaallah akan mengerti ya. Baik, untuk soal nomor 2 kita punya bentuk irasional ya, bentuk akar. Kemudian kurang dari. Nah, nanti peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaiannya dengan benar. Hati-hati ya untuk bentuk dalam akar ya. Jadi kalau kita punya akar fx gitu ya. Kemudian di sini kurang dari akar gx. Nah, oke ya. Supaya ini terdefinisi, maka yang nomor 1 itu harus dipastikan bahwa fx itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu harus dipastikan bahwa gx ya. Harus dipastikan bahwa gx lebih besar sama dengan 0. Dan yang ketiga tentu saja apa tuh? Bahwa nantinya adalah fx kurang dari gx gitu ya. Yuk kita coba pecahkan satu per satu. Yang sebelah kiri nanti kita dapat ini ya, x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 lebih dari sama dengan 0. Jadi berapa nih? Faktorkan gitu ya. Dapat x dikalikan jadi min 4 dijumlahkan jadi 3 berapa? 3 sama 1 ya. Salah. 4 dan 1. 4 dan 1. Ini min, ini plus. Nanti dapat x pembuat nolnya adalah 4, x-nya adalah min 1. Kita mencari yang lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kita bisa buat seperti itu. Di sini adalah min 1, di sini 4. Coba substitusi misalkan 0. Kalau dimasukkan 0 nanti dapat berapa? Masukkan x-nya 0. Maka ini bakal jadi negatif. Positifnya ada di sana berarti ya. Silakan diuji nanti ya. Oke.
Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 itu X kuadrat dikurang 7X ditambah 6 lebih besar sama dengan 0. Ini berarti nanti nilainya X min 6, X min 1 ya. Dijumlahkan jadi min 7 dikalikan jadi positif 6, maka nanti dapat X-nya 6 atau X-nya 1. Ini kalau dicari yang lebih besar dari 0, maka nanti di sini 1, di sini 6. Nanti kita uji dengan angka 3 misalnya. Kalau angka 3 dimasukkan ke sini atau ke situ, ini pasti nilainya adalah negatif. Gitu ya. Sehingga yang lebih besar adanya di sana dan lebih besar di sana. Gitu ya. Jadi yang memenuhi itu mana saja. Kalau ini digabung dari dua pertidaksamaan ini nanti dapat solusinya ya. Tapi kita masih punya satu lagi, yaitu bahwa penyelesaiannya harus memenuhi yang ini. X kuadrat min 3X min 4 kurang dari X kuadrat min 7X plus 6. Ini kita bisa sederhanakan. Ini dan itu habis gitu ya. Kemudian di sini 3 berarti bakal jadi 7X dikurang 3X. Kemudian ada pindahan min 4 min 6 kurang dari 0 gitu ya. Sehingga ini dapat 4X berapa nih? Min 10. Berarti X-nya kurang dari 10 per 4 ya. Sama aja dengan X kurang dari 5/2 gitu ya. Oke, kita harus, maaf ini kepotong ya soal yang ini. Oke, kita harus simpan nilai-nilai tersebut. Yang terkecil adalah min 1, kemudian masuk ke angka 1, kemudian masuk ke angka 5/2, kemudian masuk ke angka berapa? 4 dan masuk ke angka 6. Oke, dari pengerjaan 1 kita punya kesimpulan ini nih. Katanya yang memenuhi untuk persamaan 1 ini dan itu. Itu ya. Jadi penyelesaiannya ada di sini dan di situ. Kata siapa? Kata syarat 1. Kemudian kata syarat 2. Syarat 2 ngomongnya katanya kalau mau jadi solusi haruslah dari 1 ke kiri. Nah, itu ya. Ini di sini dan tentu saja di situ ya. Dan yang satu lagi adalah dari 6 ke arah kanan. Nah, gitu ya. Solusi bersamanya tentu yang ini, gitu ya. Oke, kemudian mana lagi katanya solusinya? Solusinya adalah X kurang dari 5/2. Oke, X kurang dari 5/2 itu berarti yang ini nih. X kurang dari 5/2. Nah, gitu ya. Itu yang menjadi solusi bersamanya yang ini. Selesai, ya. X-nya haruslah kurang dari 5/2. Berarti yang memenuhi ketiga syarat tersebut adalah yang ini ya. X kurang dari min 1. Nah, ini X kurang dari min 1. Itu penyelesaiannya. Ya. Jadi kita coba untuk menyelesaikan bagian atau contoh yang kedua. Jadi ini contoh 1. Ini contoh yang nomor 2. Silakan di pause dulu, coba kerjakan ulang. Kemudian sebentar lagi kita kerjakan untuk contoh yang nomor 2. Tentu bagian ini barangkali harus dihapus dulu ya. Oke, silakan.